Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode yang lalu, Bundut dan Babidi mulai melancarkan aksi mereka membinasakan banyak manusia. Bundut mengubah mereka menjadi berbagai makanan dan melahapnya tanpa ampun. Goku yang melihat itu begitu sangat geram dan ingin segera menghajar bokong mereka. Namun dia tak bisa melakukan apapun kalau cuma punya kekuatan segini. Oleh karena itu, Goku melatih Goten dan juga Trunks untuk mempelajari teknik fusion yang bisa menggabungkan kedua tubuh mereka menjadi bentuk baru yang sangat kuat. Goten dan Trunks mulai serius berlatih setelah melihat kekejaman Bundut pada manusia bumi. Meskipun mereka masih meremehkan kekuatan Goku, namun mereka tak punya pilihan lain selain menggunakan fusion karena ini adalah cara satu-satunya. Setelah mendapatkan aba-aba, mereka langsung berubah menjadi Super Saiyan dan berharap kekuatan mereka ini bisa mengagetkan Goku dan Piccolo. Namun, Goku sendiri mengetahui sampai di mana batas kekuatan mereka yang ternyata kekuatan Super Saiyan Trunks sedikit lebih besar dibandingkan Goten. Maka dari itu, Goku meminta menyamakan kekuatannya dengan Goten karena dalam fusion, kekuatan mereka harus setara. Dalam latihan permulaan ini sudah membuat mereka kewalahan, tapi para bocah ini akan tetap bersemangat sampai bisa menguasainya. Krillin yang mendengar pembicaraan mereka teringat masa kecilnya bersama Goku yang pernah juga dilatih oleh Master Roshi. Saat itu, mereka juga melakukan latihan untuk menyamakan energi pada tubuh sama seperti yang Trunks dan Goten lakukan kali ini. Di sisi lain, Satan yang didatangi banyak fansnya dari seluruh negeri mulai menenangkan mereka dengan aktingnya yang amazing. Tenang saudara-saudara, Eke pasti akan menyelamatkan kalian semua. Asal subscribe dulu channel YPB Movie ya. Sementara itu, Bundut kembali melancarkan aksinya untuk menghancurkan bangunan kota. Duar, semua orang sontak lari berhamburan. Kemudian, Bundut datang menghampiri mobil warga sipil dan menghajarnya dengan tepakan sampai mobil itu terbang melayang jauh. Kemudian, Babidi dihubungi oleh ibu dari anak-anak yang pernah bertarung melawan Goten dan juga Trunks. Dia yang gak terima anak-anaknya kalah ini membocorkan di mana mereka tinggal, yaitu di sebuah kapsul di Metro Barat. Babidi pun segera menginformasikan ini kembali pada pikiran semua orang bahwa dia dan Bundut akan menghancurkan kota di Metro Barat. Hal itu sontak membuat Trunks dan juga Bulma sangat geram karena kakek dan nenek Trunks masih berada di sana. Walaupun mereka masih memiliki kesempatan untuk menghidupkan keduanya kembali, tapi jika kota Metro Barat dihancurkan, maka radar bola naga pun akan ikut menghilang. Wah, bisa gawat dong. Goku pun mendapat sebuah ide untuk meminta Trunks mengambil radar bola naga itu, sementara Goku akan menahan Bundut untuk mengulur waktu. Sebelum pergi, Trunks masih saja mengkhawatirkan Goku apa mungkin dia bisa menghambat Bundut yang begitu kuat. Tapi ya sudahlah, kita lihat saja nanti. Goku meyakinkan Bulma bahwa Trunks anaknya pasti akan baik-baik saja karena dia adalah anak dari Vegeta. Goku pun melacak keberadaan Bundut dan dia langsung berteleport ke hadapan mereka yang hendak pergi ke kota Metro. Nampak Babidi begitu terkejut terhadap Goku yang ternyata masih hidup. Nah, Goku menjelaskan pada mereka jika dia dan Vegeta telah meremehkan Buu yang ternyata punya kekuatan sehebat ini. Bundut sendiri yang dipuji seperti itu tentunya sangat bahagia. Goku menegaskan jika orang-orang yang dicari oleh Babidi dan Bundut pasti akan datang dengan kekuatan baru mereka. Dia sangat yakin bahwa orang-orang itu pasti akan mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, Babidi dan Bundut sontak tertawa dan meremehkannya. Mereka yang sombong ini tak percaya dengan apa yang Goku bicarakan. Tapi Goku yang pintar berdiskusi ini berkata kenapa Bundut yang kuat ini masih saja berada di bawah perintah Babidi. Sontak hal itu membuat Bundut mulai tersadar akan hal itu. Babidi mencoba meyakinkannya jika Bundut tidak menuruti apa maunya, maka dia akan menyegelnya kembali. Nampak Bundut di sini mulai menunjukkan sedikit kepintarannya. Jika kau menyegelku, maka kau akan dibunuh olehnya loh. Wah, Babidi sontak terkejut mendengar hal itu. Dia nggak menyangka Bundut ternyata pintar juga ya. Tapi Bundut akan tetap membantu Babidi karena dia sendiri sudah membenci Goku. Goku yang sudah nggak punya cara lain mau nggak mau akan menghadapinya dengan kekuatan penuh. Dia segera ngeden untuk berubah menjadi Super Saiyan 2 yang membuat Goten dan juga Trunks baru tersadar ternyata kekuatannya sama seperti Vegeta. Wah, aku sudah meremehkannya tadi. Namun Babidi dan Bundut menganggap kalau perubahan seperti itu mah tidak berbeda dari Saiyan yang lain. Kau akan sama saja menjadi mayat. Oh, jangan sombong dulu bro, aku bisa melampaui batas Super Saiyan melebihi batas Super Saiyan 2 loh. Piccolo dan semua Vector yang mendengar ucapan Goku itu bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia maksud. Apakah Goku punya perubahan lain selain Super Saiyan 2? Sementara Trunks yang kagum merasakan kekuatan Goku sontak menghentikan geraknya yang membuat Goku jengkel kenapa dia tidak cepat-cepat mengambil radar bola naga itu.
Trunks yang melihat mereka dari pikirannya sontak langsung dimarahi. "Hei bocah, jangan berdiri saja kau, cepat ambil alat itu." Hal itu membuat Trunks kaget dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Goku berubah kembali ke bentuk biasa yang membuat Babidi dan Bundut terkejut apakah dia sudah menyerah. Namun ternyata Goku ingin menunjukkan berbagai perubahan Super Saiyan yang telah dia miliki untuk memamerkannya kepada mereka. Goku mulai menunjukkan Super Saiyan 1 yang dilanjut dengan Super Saiyan 2. Hal itu membuat Bundut hanya angguk-angguk saja. Tiba-tiba Goku kembali ngaden dengan keras yang membuat orang-orang bertanya apa yang akan dia lakukan. Gak lama kemudian nampaklah kekuatan dahsyat dari Super Saiyan mulai Goku tingkatkan yang membuat Raja Kai begitu kaget karena hal itu bisa menghabiskan waktu hidup Goku di bumi. Tapi Goku tak peduli, demi menghambat mereka apapun akan dia lakukan. Peningkatan kekuatan Goku membuat semua orang terkejut sampai cuaca di bumi sontak menjadi kacau dengan angin dan getarannya sampai dirasakan oleh Tensian dan Choju yang berada sangat jauh. Nampak rambut Goku mulai memanjang dengan efek cahaya menyilaukan yang membuat Babidi dan Bundut sampai menutup matanya. Silau men. Setelah peningkatan kekuatan Super Saiyan-nya selesai, nampak bentuk tubuh Goku sangat berbeda yang memiliki rambut panjang dan kilauan cahaya serta efek listrik di seluruh tubuhnya. Inilah Super Saiyan 3 atau yang biasa kita sebut yaitu Super Saiyan Gondrong. Babidi yang sebelumnya meremehkan sontak hanya bisa melongo saja menyaksikan kedahsyatan kekuatannya. Semua J-Factor yang telah merasakan kekuatan dahsyat ini juga hanya bisa terkejut saja. Kemudian dampak kekuatan Super Saiyan ini juga sampai dirasakan oleh Gohan, Kaioshin, dan Kibito yang berada di alam lain. Mereka nggak menyangka kekuatan Goku bisa sampai sejauh ini. Bundut yang sepertinya tidak tahu seberapa kuatnya kekuatan Goku tetap menganggapnya sebagai orang lemah. Dia dan Babidi kembali menertawainya dan meminta Bundut untuk segera menghabisi dan membunuh Goku. Tapi Goku tak memperdulikan mereka karena yang kini sedang dia pikirkan apakah Trunks sudah sampai di rumahnya atau belum. Oleh karena itu, kita akan cek kondisi Trunks yang ternyata baru sampai dan masuk ke dalam tanpa sopan. Dia meminta kakeknya untuk memberikan radar bola itu yang terlihat kakeknya ini ternyata mulai pikun tak tahu di mana tempatnya. Sementara pertarungan Goku dan Bundut akhirnya dimulai. Tiba-tiba Goku menghilang dan muncul di hadapan Bundut untuk memberinya tendangan keras dan muncul lagi untuk menarik antenanya juga menghajarnya bertubi-tubi. Goku menghajarnya seperti bermain pingpong yang membuat Babidi tak percaya itu bisa terjadi. Semua orang yang menyaksikan live streaming ini dari pikiran mereka tentunya sangat terkejut. Kemudian Goku menghajarnya sekali lagi dan lanjut memutar-mutar tubuhnya untuk dilemparkan ke arah gedung dan melesat masuk ke dalam. Tapi Bundut masih bisa bangkit dan balik ke hadapan Goku. Kemudian dia mengeluarkan laser cendol yang membuat Goku sangat terkejut, ternyata itu adalah jurus Vegeta. Goku berhasil menahan semua laser itu dan terus mengamati kemampuannya yang ternyata bisa meniru jurus orang lain meskipun baru bertarung sebentar. Bahkan Bundut bisa meniru jurus Luffy. Cus duar. Meski begitu, Goku sepertinya sangat menikmati pertarungan ini walaupun waktu hidupnya di bumi bisa saja akan habis. Kemudian mereka saling menonjok pipi masing-masing lalu mengeluarkan baso kuning yang meledak tapi tak membuat keduanya terluka. Melihat keseruan ini membuat Bundut sangat terhibur sampai ucapan Babidi saja tidak dia dengarkan. Goku juga sangat menikmati pertarungan ini tapi tujuan dia yang sebenarnya adalah untuk menghambat mereka agar Trunks dapat membawa radarnya. Namun ternyata Trunks dan kakeknya kehilangan benda itu sampai mereka harus mencarinya ke seluruh tempat di rumah yang luas itu. Goku yang masih punya sedikit waktu lagi kembali datang menghampiri Buu dan menghajarnya bertubi-tubi. Krillin sangat bahagia dan berharap Goku bisa mengalahkannya walaupun tanpa menggunakan para bocah. Goku terus menghajarnya keras di perut Bundut sampai mengeluarkan efek listrik dan membuatnya mundur. Buu yang gak mau kalah kembali jual beli serangan sengit bersama Goku sampai membuat Babidi lari kocar kacir. Piccolo yang awalnya meragukan kekuatan Goku sekarang malah memujinya karena kekuatan Super Saiyan 3 ternyata sangat jauh dari Super Saiyan 2. Goku terus melancarkan serangannya tanpa henti, namun saat dia akan mengakhirinya dengan tendangan, ternyata kakinya masuk ke dalam perut Bundut. Hal itu dimanfaatkan Bundut untuk membesarkan tubuhnya lebih gede lagi yang membuat Goku masuk ke dalam tubuhnya dan tak bisa bergerak. Melihat itu, tentunya Babidi sangat bahagia. Goku yang masih terjepit di dalam perutnya tiba-tiba ngeden sekuat tenaga untuk mengeluarkan energi besar yang membuat Goku terbebas dan Bundut kini kempes seperti balon. Selanjutnya Goku malah menghajarnya lagi, tapi Bundut malah menembakkan laser cendol merah dan maju lagi untuk jual beli serangan sengit. Goku yang masih belum merasakan Ki Trunks bergerak ini harus kembali mengulur waktu lebih lama lagi sampai dia benar-benar mendapatkan alat itu. Goku menghindari semua pukulan yang Buu lancarkan sampai dia sontak sangat emosi.
Tapi Goku tak mendengarkannya dan terus saja menghindarinya. Ternyata selain Goku mengulur waktu untuk Trunks, dia juga mulai menarik Bundut menjauh dari kota agar warga kota tidak terkena dampaknya lagi. Kemudian Goku menghajar wajahnya masuk ke dalam sampai Bundut mengeluarkannya lagi dan sontak sangat kesal. Dia menghilang dan muncul di hadapan Goku untuk menyundulnya. Sementara itu, Bulma menyadari sesuatu jika radar yang dicari oleh Trunks sebenarnya ada di dalam pesawat yang mereka gunakan sebelumnya. Dari hal itu pantas saja Trunks tak menemukannya dimanapun. Kemudian Videl memberikan ponselnya pada mereka dan menghubungi Trunks untuk memberitahukan tempat radar itu berada. Sementara Bundut kini sedang melakukan pemanasan lagi dengan penuh semangat. Bundut mencoba menyerang Goku lagi dengan ganas, namun Goku berhasil menghajarnya balik. Tapi dia menaruh tangannya pada Goku dan boom, Goku terhempas melayang jauh. Tiba-tiba Goku menembakkan Kamehameha yang membuat perut Bundut bolong seperti donat. Tapi kalau kayak gini mah akan sama seperti temanmu itu om. Dia membalikan lagi bentuk tubuhnya yang membuat Goku sontak kaget karena dia baru pertama kali melihatnya. Kemudian Bundut meniru jurus Kamehameha Goku dan langsung menembakkannya. Goku berhasil menangkis laser itu yang membuat Bundut juga ikutan menangkisnya ke arah Babidi yang membuat Babidi sontak menghindar dan laser itu hancur di pegunungan. Getarannya saja sampai dirasakan oleh semua Jepekter yang berada jauh di Istana Dewa. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat sekali bukan? Kaioshin yang juga merasakan hal itu berpendapat jika Goku akan kesulitan mengalahkannya. Maka dari itu, jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan G-Sword yang harus secepatnya Gohan kuasai. Di sisi lain, Babidi begitu sangat kesal pada Bundut karena serangan itu hampir saja mengenainya. Namun, Bundut menatap sinis ke arah Babidi dan kita seolah seperti mengerti jika tujuan Bu sebenarnya memang adalah membunuh Babidi. Hai bro, lebih baik kau jangan dengarkan dia. Dia itu cuma anak kadal yang sukanya menyuruh-nyuruh orang saja loh. Sementara kita akan melihat Trunks yang kini berhasil menemukan pesawat yang Bulma pakai sebelumnya. Dia mencoba mencari benda itu yang gak berselang, dia pun berhasil menemukannya. Tanpa membuang waktu, Trunks segera pergi kembali ke Istana Dewa agar perjuangan Goku tidak sia-sia. Menyadari itu, Goku pun kembali ke bentuk biasa dan memutuskan akan pergi meninggalkan mereka. Goku yang tahu Bundut menikmati pertarungan ini mengatakan padanya akan ada orang yang lebih kuat datang dan membuat Bundut pastinya senang. Mereka akan sampai pada 2 hari ke depan, jadi Goku meminta mereka untuk tidak melakukan pembunuhan manusia lagi selama 2 hari ini. Akhirnya Goku pun pergi meninggalkan mereka. Nampak Babidi sangat marah pada Bundut karena membiarkan Goku kabur begitu saja. Hei bodoh, kenapa kau biarkan dia kabur? Hei, apa kau tidak dengar Tuli? Mendengar itu, Bundut sendiri begitu sangat emosi. Dia pun mencoba berakting kembali di hadapan Babidi dan berkata jika dia mempunyai sebuah ide menarik kepadanya. Babidi yang masuk ke dalam rencana Bundut ini langsung dicekik lehernya. Dengan mencekik lehernya, membuat Babidi tidak akan bisa mengucapkan mantra untuk menyegelnya kembali. Wah, pintar juga si gendut ini ya. Mau saja kau Eko bohongi. Tanpa ragu, Bundut langsung menonjok kepala Babidi dan menghancurkannya tanpa tersisa. Hal itu membuat Bundut tidak bisa diperintah lagi oleh siapapun dan tak ada satupun yang bisa menghentikan kejahatannya. Sementara Goku sudah sampai kembali ke istana kami. Dia menjelaskan pada mereka selama kita punya radar Dragon Ball, maka semua manusia dan kota yang hancur akan bisa dihidupkan kembali. Kematian Babidi ternyata dirasakan juga oleh Goku yang memang berfirasat hal ini akan terjadi. Semua Jepekter begitu sangat bahagia karena mungkin Bundut tidak akan sejahat ketika bersama Babidi. Goku juga berharap demikian. Semoga saja Bundut menepati janjinya untuk tidak membunuh manusia sampai 2 hari ke depan. Tapi ternyata Bundut benar-benar tidak mendengarkan apa kata Goku. Dia kini menuju ke kota selanjutnya untuk mulai menghancurkan dan membinasakan manusia. Dia mulai mengembangkan kembali seluruh tubuhnya untuk mengeluarkan semburan angin yang begitu banyak. Puh, duar, duar, hancur semua kota-kota itu. Semua orang sontak lari berhamburan. Bundut menghancurkan semua bangunan itu dengan begitu bahagia. Kemudian dia turun ke bawah dan melihat orang-orang kenapa malah terdiam dan melihatnya. Kemudian Bundut menunjukkan lari sprintnya yang begitu cepat sampai menabrak para manusia yang bodoh itu. Mampus kalian. Kemudian dia melihat seorang gadis kecil yang begitu ketakutan. Dia bertanya pada gadis itu, "Hei, apakah Eko ini tampan?" "Ya, kau tampan sekali tuan." "Kalau begitu ayo kita muah-muah dong." Sontak gadis itu tidak mau dicium olehnya. "Rupanya kau membohongi aku ya." Tiba-tiba dia melihat majalah pria tampan yang mungkin cewek-cewek bumi suka kalau Eko berubah jadi seperti ini. Jeng jeng.
tapi tetap saja gadis itu ketakutan. Bu yang marah akhirnya merubah gadis itu menjadi karamel dan memakannya dengan lahap. Kemudian Bundut juga sekalian menghancurkan seluruh kota itu karena dia bosan menunggu para bocah yang datangnya masih 2 hari. Bundut emang berjanji untuk menunggu mereka tapi tidak untuk permusnahan. Goku, Piccolo, dan Krillin yang merasakan itu begitu terkejut karena dari kelakuannya bisa saja dia malah menghancurkan bumi. Namun Goku berpendapat itu tak akan terjadi. Dia yakin Bundut akan menepati janjinya sampai 2 hari ke depan. Tiba-tiba nenek peramal datang menghampiri mereka untuk menjelaskan jika waktu hidup Goku di bumi hanya tinggal 30 menit lagi. Penggunaan kekuatan Super Saiyan Gondrong benar-benar sudah menyusutkan energi dan kehidupannya. Saat ini Goku sudah tak punya waktu lama untuk mengajarkan fusion. Tapi mereka masih menunggu Trunks yang belum datang juga. Sementara Gohan sudah mulai terbiasa dengan G-Sword dan terus melatih kemampuan berpedangnya. Menyadari kekuatan terkuat ayahnya saja belum bisa mengalahkan Bundut, dia akan berusaha lebih keras untuk melampaui batasannya. Kaioshin yang melihat itu begitu sangat bahagia karena semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Gohan tak akan menyerah sampai tetes darah penghabisan. Sementara Piccolo yang mengetahui kekuatan Super Saiyan 3 bertanya pada Goku apakah dia punya kesempatan untuk mengalahkan Bu jika bertarung serius. Goku menjawab jika hal itu mungkin saja terjadi. Tapi Goku tidak akan melakukannya karena dia sudah bukan lagi manusia yang hidup di bumi. Kini waktunya bagi generasi selanjutnya lah yang diharapkan dapat menyelamatkan bumi. Mereka orang-orang yang masih hidup yang harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika Goku bisa mengalahkan Bundut, mungkin akan ada lagi musuh-musuh yang lebih kuat berdatangan ke bumi ini. Jadi Goku berharap mereka bisa tumbuh menjadi kesatria kuat dan tak harus selalu mengandalkannya. Piccolo yang menyadari itu begitu bahagia karena Goku sudah mempertaruhkan semuanya demi bumi dan kini menyerahkannya pada Goten dan juga Trunks. Saat Goku kembali nanti, Piccolo memintanya untuk mengirimkan salamnya pada Gohan. Namun Goku berkata jika Gohan adalah orang yang sangat memuji Piccolo bukan sebagai guru tapi keluarganya. Kemudian Trunks juga akhirnya datang dan dia berhasil menjalankan misinya untuk membawa radar bola naga. Setelah mengetahui kekuatan Super Saiyan 3 Goku membuat kedua bocah ini begitu sangat mengagumi Goku dan kini sudah mulai sopan kepadanya. Hehe, baru tahu sini para bocah. Di menit-menit terakhir ini, Goku akan mulai memperlihatkan mereka cara menggunakan fusion yang baik dan benar. Sementara Bundut kembali membuat kekacauan untuk mengajak para tentara bermain-main. Mereka yang ketakutan ini langsung menembak Bu dengan misil dan berharap itu bisa berhasil. Tapi serangannya cuma bikin geli-geli saja om. Mereka yang hendak kabur sontak ditarik dan diputar-putar olehnya lalu dilempar dan langsung meledak. Tapi kalau cuma kayak gini sih tidak membuatnya senang. Bundut kembali pergi untuk mencari kesenangan di tempat lain. Di sisi lain, Trunks dan Goten memulai latihan mereka untuk menyamakan energi Super Saiyan-nya kembali. Kemudian inilah yang paling ditunggu-tunggu yaitu pose fusion yang sebenarnya. Goku memperagakan gerakan fusion yang membuat Piccolo kaget ternyata gerakannya seperti itu. Para bocah ini juga berpikiran demikian. Sementara Bundut kembali menghancurkan semua kota lain dengan ganas seperti hewan liar. Setelah kematian Babidi membuat kejahatan Bundut malah semakin menjadi-jadi. Selanjutnya Goku kembali memperagakan fusion bersama Piccolo karena para bocah ini masih belum mengerti benar. Hal itu sontak membuat Piccolo berkeringat dingin kalau harus melakukan gaya alay itu. Tapi karena Piccolo yang akan menggantikan Goku selanjutnya dalam mengajarkan fusion, maka dia dan Goku pun melakukannya. Fusion, ha! Krillin yang melihat itu sontak terkejut apa yang mereka lakukan. Apakah mereka sedang latihan menari? Kemudian para bocah pun melakukannya, namun gerakan dan jari mereka belum sinkron. Wah, susah juga ya. Mereka pun melakukannya lagi dengan gerakan lebih lambat dan akhirnya berhasil. Dan kita akan melihat sekali lagi kekejaman Bundut untuk menghancurkan semua mobil serta rumah warga sipil. Semua warga desa yang melihat kedatangan Bundut langsung ketakutan dan lari berhamburan. Wah, kenapa si gendut ini ada di sini? Kemudian Bundut mengangkat semua manusia di sana, tapi bukan menjadi makanan namun menjadi tanah liat. Dia menyatukan semua tanah liat itu dan membersihkan tanah di sana karena Bundut akan membuat rumah untuk tidur siang. Setelah beres, dia mulai membangun rumahnya secara manual. Loh, kenapa nggak pakai energi sihir aja ya? Tak berselang lama, akhirnya Bundut berhasil mendirikan rumahnya yang bentuknya sangat unik. Dalam rumahnya terisi semua yang dia butuhkan, tempat makan, tempat mandi, sampai tempat pakaian pun ada. Wah, pakaian siapa lagi ini yang dia pakai? Bahkan ada toilet dan tempat menyikat gigi juga guys. Buat adik-adik jangan lupa menyikat gigi kalian setiap hari ya. Kalau begitu sekarang waktunya bobo. Tapi kemudian dia terbangun lagi. Ternyata dia tidur hanya 5 detik saja cuy. Bundut kembali mengganti pakaiannya dan bersiap untuk menghancurkan kota lagi. Wah, makin bahaya saja ini.
Di sisi lain, Goku masih terus menyemangati mereka untuk terus melakukan fusion. Tapi lama-kelamaan mereka mulai bosan dan merasa sangat buruk melakukannya. Kemudian mereka meminta Goku untuk memperlihatkan Super Saiyan 3 sekali lagi karena mereka belum sempat melihatnya. Melihat mereka yang begitu antusias, Goku pun akan menunjukkan perubahan Super Saiyan 3 yang hal itu mungkin akan menambah semangat mereka dalam berlatih. Meskipun waktu Goku di bumi bisa saja habis, tapi dia tidak menyesal karena semuanya akan terbayar oleh semangat para bocah ini. Goku pun langsung berubah ke berbagai bentuk Super Saiyan yang dilanjut dengan Super Saiyan 3 sampai membuat semua orang ketar-ketir. Setelah efek cahaya menghilang, nampaklah bentuk Super Saiyan gondrong yang membuat Piccolo dan semua orang sontak terkejut. Tapi Goku langsung kembali ke bentuk biasa lagi karena energinya terkuras begitu banyak. Dan hal itu membuat waktu Goku di bumi benar-benar habis. Sebelum Goku pergi ke alam baka, dia meminta Piccolo untuk melanjutkan latihan mereka karena hanya Piccolo lah yang bisa melakukannya. Goku juga berpesan pada para bocil kalau mereka pasti bisa mengalahkan Bundut asal berlatih dengan giat. Cici juga datang untuk mengucapkan perpisahan yang begitu mendalam karena dia harus ditinggal Goku lagi dan terlebih Gohan juga tiada. Tapi Goku berkata semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba, Videl mengatakan pada Goku jika Gohan sepertinya masih hidup. Meskipun mereka menganggapnya sudah mati, tapi dia memiliki firasat yang tak mungkin salah. Goku pun menenangkannya dan berkata jika Gohan masih hidup maka itu akan lebih bagus, bukan? Goku pun memberikan pelukan terakhirnya untuk Goten dan pergi meninggalkan mereka. Goku berkata akan bertemu kembali setelah mereka mati. Semua orang yang ditinggalkan begitu sedih karena Goku adalah orang yang berjuang untuk mereka dari awal hingga sekarang. Semua kerja kerasnya untuk bumi tidak terhitung lagi, bukan? Saat ini semua yang masih hidup harus berjuang untuk mengalahkan Majin Buu yang terus saja menghancurkan dan memporak-porandakan bumi. Kemudian Goku yang sudah sampai di alam baka begitu kaget melihat banyaknya korban yang sudah terbunuh. Setelah mengantarkan Goku, peramal Baba pun akhirnya pergi lagi. Goku menemui Raja Yama yang begitu sangat kesal karena dia harus mengurus semua korban tewas yang tak terhitung. Kemudian Goku bertanya apakah Gohan anaknya sudah mati dan lewat sini. Tapi Raja Yama berkata tidak ada orang yang bernama Gohan datang ke sini. Hal itu sontak membuat Goku senang karena anaknya ternyata masih hidup. Goku sangat riang gembira dan kembali mengingat perkataan Videl yang ternyata adalah benar. Rupanya mereka itu memang satu pemikiran ya. Baru saja bilang begitu, tiba-tiba Goku merasakan Ki Gohan berada di alam Kaio. Tanpa membuang waktu, dia pun segera Sun Kanido ke sana. Ketika Gohan sedang berlatih, Goku datang tiba-tiba yang membuat rambutnya terpotong. Wah, hampir saja. Untung bukan lehernya ya. Kemudian Goku menjelaskan semua yang sudah terjadi di bumi jika Majin Buu sudah menghancurkan beberapa kota. Hal itu membuat Kaioshin, Kibito, dan Gohan begitu geram dan emosi tak tertahankan. Goku pun meminjam pedang legendaris milik Gohan yang ternyata dia juga keberatan mengangkatnya. Namun lama-kelamaan Goku berhasil mengayunkannya yang membuat Kibito terkejut. Ternyata Goku juga bisa melakukannya. Dia tak menyangka para Saiyan sekuat ini. Selanjutnya Kaioshin pun membawa mereka untuk istirahat sejenak dan nanti Goku akan menunjukkan perubahan Super Saiyan 3 kepada Gohan. Dan satu hari pun telah berlalu sejak kepergian Goku yang membuat Piccolo harus ekstra marah untuk melatih mereka. Dalam waktu yang udah mepet ini, dia harus bisa membuat mereka giat berlatih. Setelah usaha apapun sulit untuk membangunkan mereka, Piccolo pun memberikan tamparan kasih sayang agar mereka tidak manja. Tapi tiba-tiba Trunks meminta Piccolo untuk menunjukkan pose fusion karena dia lupa melakukannya. Sontak Piccolo langsung berkeringat dingin. Satu kali aja udah membuat malu, apalagi dua kali. Tapi karena ini demi kedamaian bumi, akhirnya Piccolo setuju dan mengajak Krillin untuk melakukannya. Dengan grogi mereka pun melakukan gaya alay itu, Fusion Ha. Hal itu membuat Krillin dan Piccolo sangat malu. Oh, pantas sekali kalau kalian jadi badut. Kurang ajar sekali kau bocah. Para bocah pun akhirnya mengingat kembali gerakan itu padahal mereka sebenarnya hanya mengerjai Piccolo dan Krillin saja. Sementara itu, Bundut kembali menghancurkan salah satu stasiun televisi. Dia pergi lagi dengan bahagia yang tiba-tiba bertemu seorang pejalan kaki. Bundut datang ke hadapannya untuk mengagetkannya. Ciluk, bam, mau kemana kau bocil? Tapi bocah ini tidak bisa melihat ternyata. Hal itu membuat Bundut bingung karena niatnya untuk menakut-nakuti ternyata gagal. Bocah ini menjelaskan jika dia telah buta sejak lahir. Maka dari itu, Bundut pun menaruh tangannya di muka bocah ini dan menyembuhkan matanya kembali menggunakan kekuatan sihir. Akhirnya, bocah ini pun sontak dapat melihat kembali indahnya dunia. Ternyata, hal itu Bundut lakukan agar bocah ini ketakutan melihatnya. Tapi, bocah ini malah terharu dan berterima kasih atas
atas bantuannya. Wah, Bundut pun jadi bingung. Lagi-lagi rencananya gagal karena kebaikannya ini. Wah, Eke sebenarnya karakter jahat atau baik sih? Kemudian mereka malah akrab dan mengobrol bersama layaknya teman baru. Bocah ini memberikan koin pada Bundut yang sebenarnya ingin dia belikan susu, tapi tokonya malah pada tutup. Bundut yang mengambil koin itu menganggapnya kue dan mencoba memakannya. Ternyata tidak enak. Bundut pun terbang meninggalkannya dan pergi ke kota untuk mencari mangsa. Dia menemukan satu kakek tua dan merubahnya menjadi sebuah susu kotak. Dan ternyata dia memberikannya pada bocah itu yang memang sangat menginginkan minuman susu. Dia pun pergi lagi meninggalkannya tanpa melakukan kejahatan pada anak itu. Tapi apa emang enak susu rasa kakek tua? Sementara Buyang terbang kembali ke kota selanjutnya telah memiliki hati yang makin gembira. Kemudian dia datang ke kota yang baru untuk kembali menghancurkannya dengan gaya. Seni itu adalah ledakan. Loh, emangnya Dedara? Dari keganasan yang terus Bundut lakukan, latihan Fusion dan G-Sword pun masih terus berlanjut. Mereka akan datang dalam 2 hari untuk melawan Majin Buu dan mengalahkannya. Dapatkah mereka melakukannya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.